Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Mang, alhamdulillahnya upami damang mah eta anu disuhunkeun ku akang sareng ku eteh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini eteh mau membuat video request-an salah satu subscriber eteh yang, minta dibikinin video alasan-alasan eteh kenapa apa gitu alasan eteh bisa betah tinggal di Italia gitu. Jadi sekarang eteh mau share pengalaman eteh, kenapa bisa betah tinggal di Italia gitu ya. Dan di sini sudah eteh tuliskan semuanya tuh teman-teman, karena biar nggak poho ya. Eteh teh suka pohoan kalau mau cerita sesuatu tuh suka lebih baik ditulisin aja gitu biar biar gampang gitu. Soalnya suka paciweuh kalau ini mah kalau nggak ditulisin mah gitu ya. Tapi sebelum, kita ngebahas, alasan-alasan kenapa Eteh betah tinggal di Italia itu, Eteh mau konfirmasi atau menjawab, komenan-komenan yang video kemarin yang Eteh bilang Eteh mau ganti nama channel, siapa yang komen terbanyak, Eteh akan ambil vote-nya gitu. Tapi pas setelah Eteh ngelihat, baca komenannya, ada 100 lebih lah ya komenan, dan itu sepertinya itu kayak 50-50 teman-teman ya, yang 50% setuju, yang 50-nya nggak setuju, dan kayak bukan 50-50 lah, kayak 40% setuju, 40% nggak setuju, yang 20%-nya kasih pendapat nama lain gitu, bukan yang aku rekomendasikan gitu. Soal ini, soal komenan yang pro dan kontra ini, Ete juga sih sebenarnya masih dipertimbangkan sama akang gitu ya. Jadi sebenarnya Ete sudah lama pengen ganti nama channel, karena ada beberapa juga dulu banget yang komen katanya suruh ganti jangan Smile for Life, susah diingatnya. Tapi kan sekarang, Smile for Life sudah dikenal gitu, sudah pada hafal lah gitu. Jadi udah diingat gitu sama subscriber, udah terkenal gitu Smile for Life. Ada yang bilang, "Setuju setuju setuju, soalnya lebih akrab lagi," gitu. Ada juga yang bilang, "Kenapa sih harus diganti? Eee, belum tentu nama yang baru bawa hoki, udah Smile for Life, jadi cocok sama aku yang selalu nyengir, yang selalu ceria, yang selalu smile gitu sama Akang." Dan ada juga yang komen katanya, "Nggak usah diganti pakai Teteh dan Akang di Itali, soalnya kan belum tentu juga kami tinggal selamanya di Itali, mungkin ya, mungkin siapa tahu kan nasib manusia nggak ada yang tahu, mungkin kita pindah ke negara lain gitu." Dan ya udah gitu teman-teman, pokoknya intinya yang komennya itu setengah setengah setuju, setengah enggak, dan sisanya itu ngasih saran untuk dengan nama yang lain gitu teman-teman ya. Dan Eteh mau putuskan, tadi sudah dirundingkan sama Akang, kata Akang juga benar katanya. Sekarang mungkin dulu Smile for Life belum terkenal, tapi karena sekarang sudah terkenal, sudah mulai banyak yang hafal, walaupun nama baru itu lebih lebih apa namanya, lebih, akrab, mungkin lebih mudah diingat, tapi, kata Akang kan channel kamu bukan hanya untuk orang Sunda gitu, jadi udah mah di video kamu ngomongnya Sunda, kebanyakan Sunda gitu, namanya nama kayak orang Sunda gitu. Jadi lebih baik jangan, kata Akang gitu. Ya teman-teman, jadi udah dipertimbangkan tadi sama Akang, jadi Eteh pilih untuk tetap Smile for Life. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah vote setuju setuju setuju, tapi, ada juga yang komen katanya, "Kenapa harus ganti-ganti?" Katanya gitu, "Takutnya nggak membawa hoki," gitu. Jadi tetap channel Eteh Smile for Life. Oke teman-teman, jadi kita tetap Smile for Life. Terima kasih banyak untuk komentarnya, terima kasih untuk dukungannya, sarannya, dan semuanya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita, ke topik kita ya, seperti di judulnya, Eteh mau ngebahas alasan-alasan kenapa aku betah tinggal di Italia, ya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, bisa menjadi tips, bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk hidup bersama suami di negeri orang gitu ya teman-teman. Aduh, jadi channel Eteh teh masih Smile for Life ya, nggak ganti ya, biar biar YouTube-nya nggak liar kata Akang. Jadi
Poin ini di sini Eteh ada nulis berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya, ada 7 alasan. Dan alasan yang pertama, kenapa Eteh betah tinggal di Italia itu teman-teman, jauh si Akang lagi ngebenerin itu teman-teman, tempat cebok di kamar mandi, airnya keluar. Nah, alasan pertama kenapa Eteh betah tinggal di Italia itu karena nomor satu itu karena aku tinggal sama suami gitu teman-teman ya. Itu pasti semua semua orang yang yang tinggal di luar negeri itu alasan pertamanya pasti sama, karena tinggal bersama suami gitu. Kalau tinggal sama orang lain mungkin beda lagi ceritanya. Kalau sama suami kan dimanapun pasti betah, kemanapun suami bawa kita ikut itu pasti betah teman-teman ya. Selain karena suami, aku betah tinggal di Italia itu karena juga aku bisa tinggal dekat dengan keluarga suami yang sangat baik. Mereka itu keluarga Akang itu baik, sayang, cinta gitu, suka mengajak, aku keluar, bantuan, pokoknya pokoknya apa aja gitu, ibu mertuaku tuh apa-apa suka nge-WA, "Apa kabar? Kamu gimana kabarnya hari ini? Masak apa? Bosen nggak di rumah?" Gitu, "Keluar yuk jalan-jalan," gitu. Terus kayak, pokoknya suportif banget orang-orangnya, penyayang gitu. Jadi aku betah, nggak ngebeda-bedain mana anak, mana menantu gitu teman-teman, disayang banget. Alhamdulillah aku punya mertua yang sangat baik dan penyayang gitu teman-teman ya. Itu alasan pertama karena ikut suami dan karena keluarga suami baik banget. Nah, yang kedua itu, masih berhubungan sih dengan yang pertama ini. Jadi ibu mertua tuh suka ngajakin keluar tuh untuk, nyari buah-buahan gitu kan. Pertama aku bikin channel YouTube itu kan channel masak-masakan. Nah, dulu ibu mertuaku belum mau ada di video gitu teman-teman. Jadi, paling kalau dia suka katanya, "Kalau kamu mau bikin video," katanya, "ini aku mau bikin ini, mau masak ini, boleh di video, tapi cuman tangannya doang, nggak di video dengan mukanya," gitu. Tapi sekarang-sekarang beliau sudah mau mulai ada di video gitu, suka ngajak nyari buah-buahan liar, belanja bareng gitu, kemana-mana. Kalau misalkan aku kan belum bisa nyetir mobil sendiri di sini, terus beliau ngomong katanya, "Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan hubungi aku," gitu, "Aku akan antar kamu kemana aja daripada kamu naik bus, nanti ada apa-apa," gitu. Pokoknya baik banget. Nah, yang ketiga itu yang bikin aku betah di Italia itu teman-teman, musim-musimnya di Itali gitu, di Eropa ya, yang bikin aku betah. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas, indah banget. Jadi dulu aku belum pernah ngalamin musim-musim di Cina juga sama sih ya, ada 4 musim. Sama, di Cina juga bagus gitu, ada musim salju, ada musim, berubah warna, musim gugur, musim semi. Cuman tidak seindah di Italia. Kalau di Italia kan, jadi, pepohonan yang kuning, yang berguguran di antara kastel-kastel yang menjulang tinggi, yang umurnya ribuan tahun, itu indah banget teman-teman, dan itu bikin aku betah. Apalagi pas, musim panas itu, pas musim panas itu kan buah-buahan panen. Panen buah di mana-mana teman-teman, pas musim panas itu sebenarnya sih favorit aku tuh musim gugur ya, soalnya warna-warni banget gitu, di sekeliling daun-daun berjatuhan gitu, bisa foto-foto keren. Tapi aku harus bilang nih sejujurnya, musim terfavorit aku tuh musim panas ya, karena aku kan berasal dari negara panas gitu, apalagi pas di sini, di Italia itu musim panasnya itu musim buah-buahan, semua buah ada. Tutti frutti in summer here in Italy. Di semua buah-buahan ada dan bisa metik sendiri, dan juga rasanya itu kalau musimnya itu teman-teman, rasa buahnya itu, mantap, enak. Jadi kalau misalkan musim plum, terus, buah plum itu enak, manis, nggak seperti makan buah plum bukan di musimnya tuh nggak enak, kayak stroberi, kayak buah semangka, kalau pas di musimnya itu rasanya manis, enak gitu, jeruk, kayak gitu-gitu teman-teman pokoknya.
itu yang bikin aku betah banget. Kalau aku udah udah musim panas, udah musim panen-panen, aku lupa deh ke Indonesia, aku nggak mau pulang. Apalagi pas musim jamur, teman-teman. Mertuaku kan dari dulu suka nyari jamur. Aku dulu waktu masih kecil, waktu orang tuaku masih ada ya, suka dibawa ke kebun singkong tuh nyari jamur di bawah-bawah pohon singkong itu ya. Kalau nemu jamur suung tuh jamur rampak tuh, kata emakku katanya, "Kalau kamu nemu nemu jamur, harus bilang, 'Kut kut kut kut,'" katanya gitu, kayak manggil ayam. Jadi biar jamur itu katanya tumbuh lagi jadi banyak. Nah, di sini aku kayak gitu kalau nemu jamur kut 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 gitu, teman-teman. Eee, dan di Indonesia itu sekarang udah jarang banget yang apa, yang berburu jamur gitu, nggak aneh, makanya aku suka aneh gitu ya. Di Italia di sini yang negara modern, yang negara maju, tapi kok kayak berburu jamur liar, buah-buahan liar, apa-apa yang liar tuh masih ada gitu, kenapa di Indonesia nggak ada gitu. Karena apa mungkin ya, karena di Indonesia mah apa-apa tuh suka ditebangin ya, kayak mungkin ada blackberry liar atau ada buah-buahan liar tuh mungkin dibersihin aja ditebangin gitu. Dan kalau ada yang panen jamur juga langsung dirabut aja, nggak dibuangin akarnya jadi nggak tumbuh lagi. Kalau di Italia sini ada aturannya teman-teman, jadi kalau misalkan ambil jamur tuh kita dipotongin si akarnya itu di tempat gitu teman-teman, jadi nggak dibawa pulang sama akar-akarnya. Jadi itu, si pemotongannya itu bisa tumbuh lagi, jadi setiap tahun ada jamur. Di Indonesia mah udah jarang banget yang ini, apa, yang berburu jamur liar, padahal itu aku kalau seandainya waktu 6 bulan lalu aku pulang ke Indonesia, aku nanya-nanya ke saudara, ke kakak, ke teman yang tahu, "Di mana sih ada jamur, di mana sih ada ini?" Aku mah nggak ada yang tahu, katanya, "Ah, udah nggak musim," katanya. Padahal bukan nggak musim ya, ih sayang banget. Terus nih yang poin yang keempat itu yang bikin aku betah di Italia itu masakannya simpel, resep-resepnya simpel, cuman 3 4 resep tuh udah jadi menu yang enak gitu teman-teman. Aneh ya, kalau di Indonesia kan masak tuh bumbunya macem-macem, ada segala macam rempah-rempah 12, mungkin ada 20 bumbu dimasukin gitu ya, kayak masak rendang tuh 20 macam bumbu ada di dalamnya. Kalau di Italia itu masak daging aja teman-teman cuman beberapa resep, tapi tuh rasanya enak banget, aneh gitu. Mungkin karena good quality, jadi produknya di sini tuh di Italia tuh bahan-bahannya itu high quality teman-teman. Jadi cuman masaknya cuman begitu aja enak gitu. Jadi yang bikin aku betah itu, masakannya, resepnya tidak ribet gitu. Jadi kalau misalkan aku tidak tahu nih mau masak apa nih buat akang nih, gitu, cukup aja masak pasta sama tomato sauce, udah deh itu jadi menu yang tak terlupakan, yang membuat Akang happy gitu teman-teman ya. Jadi aku udah betah lah tinggal di Italia, nggak ribet juga punya suami orang Italia, cuman dikasih pasta sama tomato sauce aja udah bahagia gitu. Nggak udah macem-macem, nggak usah macem-macem gitu teman-teman ya. Terus, ini yang poin kelima itu, banyak bangunan dan tempat yang berumur ratusan ribu tahun gitu, masih berdiri kokoh, terjaga, yang aku selalu mikir keras gitu, gimana mereka zaman dulu membangunnya gitu, sedangkan kan zaman dulu nggak ada semen, nggak ada tukang-tukang kayak gitu ya. Jadi, pokoknya aku jadi, bukan hanya kita bisa selfie foto-foto di situ, juga kita bisa belajar tentang sejarah zaman dulu kayak gitu ya, zaman Romawi. Terus poin yang keenam itu, yang bikin aku betah di Italia itu kartu kesehatan itu free teman-teman, gratis. Jadi, kalau misalkan kita, tinggal di Italia, mau itu orang Italia, mau itu penduduk pendatang, siapa aja kan harus punya kartu kesehatan gitu ya. Itu kartu kesehatan itu bisa dipakai ke rumah sakit, untuk bisa dipakai berobat gratis teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya seperti di Indonesia itu kelas 1, kelas 2 beda-beda. Ada yang sakit, orang miskin dibiarkan, yang sakit orang kaya didahulukan gitu, nggak ada di Italia seperti itu teman-teman ya. Jadi orang itu mau mau itu kamu orang Italia atau orang Indonesia atau orang mana aja, sama rata. Kamu punya kartu kesehatan, kamu berobat ke rumah sakit,
nginep di rumah sakit, operasi, apa pokoknya apa aja itu gratis, nggak dibayar, teman-teman ya. Itu tuh yang bikin aku kagum gitu, kenapa kok di Indonesia tuh selalu ada kayak kasta-kasta gitu, ditingkat-tingkatkan orang-orangnya, suster, dokter aja masih bisa apa, kebanyakan kan kalau di Indonesia itu suster, dokter itu ngelihat gitu, "Ih orang miskin nanti deh," kayak gitu. Itu bukan di kota aja tuh, di Cianjur juga banyak tuh. Kesel aku kalau sama orang Indonesia itu seperti itu kebanyakan. Di rumah sakit tuh mereka tuh ngelihat gitu, ngelihat baju, ngelihat penampilan gitu. Kalau misalkan penampilan agak lusuh aja gitu suka dibiarkan, dinantikan gitu. Nggak mikir nyawa nyawa manusia yang harus ditolong. Kesel aku beneran, soalnya udah pengalaman sih dulu aku sama keluargaku gitu. Ya sudahlah itu jangan ngebahas itu, walaupun walaupun bagaimanapun ya teman-teman, walau bagaimanapun ya masih tetap negara aku masih cinta Indonesia. Karena kenapa aku cinta Indonesia, karena aku nggak mau ganti kewarganegaraan teman-teman ya. Akang udah nanya beberapa kali untuk suruh aku ganti kewarganegaraan. Karena, warga Indonesia itu kan agak ribet kalau mau ke luar negeri itu harus bikin visa, harus ini, harus itu. Kalau negara Italia itu nggak usah teman-teman, mau ke manapun, mau bepergian travel ke manapun nggak usah visa, cukup paspor aja gitu. Tapi aku nolak. Aku nggak mau ganti warga negara, soalnya aku kan selalu mikir yang pahitnya dulu gitu daripada yang manisnya. Aku kan nggak tahu, jodoh sama akang sampai mana, tinggal di sini sampai kapan. Coba kalau aku ganti kewarganegaraan nanti tiba-tiba, aku takdirnya tidak begini, amit-amit ya, terus aku mau balik lagi ke Indonesia nggak di apa namanya, nggak di nggak diterima lagi sama pemerintah Indonesia gimana? Aku terbengkalai, terbengkalai kalau seperti pohon ini ya, pohon apa, buah tin liar terbengkalai. Pokoknya aku mah masih love-love lah sama Indonesia, mau gimana pun ya. Terus yang terakhir itu yang bikin aku betah tuh serba self service teman-teman, ya. Jadi di sini tuh kayak pom bensin, tempat cuci, tempat cuci mobil, jalan tol, restoran, ada warung-warung kayak distributor gitu kalau kamu mau beli apa, di supermarket. Di supermarket pun, ada tempat-tempatnya yang kita bisa bayar sendiri gitu, nggak usah ada kasirnya gitu. Tempat cuci mobil juga kan kebiasaan orang Italia mah teman-teman, kebiasaan orang Italia mah kan teman-teman ya serba sendiri gitu, bersih-bersih rumah. Aku mah salut sama orang Italia itu teman-teman ya, nggak ada pembantu, eee, yang nggak ada yang bantu-bantu gitu di rumah gitu. Mereka ngurus anak, masak, ngurus suami, ngurus rumah, tapi kok rumahnya teh kinclong, kinclong, beneran. Nggak ada, aku nggak pernah ngelihat rumah di sini di Italia, nggak pernah ngelihat rumah orang Italia itu yang kacanya kotor, jendela kacanya kotor, nggak pernah, dari luar gitu. Selalu kinclong, apalagi kalau masuk ke dalamnya. Dapur pun meja-meja, apa namanya itu, perabotan-perabotan gitu, nggak ada. Debu-debu, lantai kinclong, dapur nggak ada minyak-minyak gitu teman-teman, heran aku beneran. Jadi mereka itu udah biasa tersendiri gitu, ngurus anak, bersih-bersih semuanya gitu, bukan emang berarti nggak mampu bayar pembantu gitu, cuman satu, punya pembantu di Indonesia di Italia itu mahal banget, keduanya mereka itu nggak mau ada orang lain di rumah gitu, jadi mereka itu nggak biasa ada orang lain di rumah, privasi gitu. Soalnya orang Italia itu biasanya orang tua itu kalau misalkan punya anak, anaknya udah dewasa kayak udah 25 tahunan itu udah misah sih kebanyakan gitu ya, udah misah sendiri walaupun belum menikah gitu teman-teman. Jadi, gimana bisa ada orang lain di dalam rumah gitu, nggak ada privasi gitu teman-teman. Ya tapi nggak semua, ada juga tapi kebanyakannya orang Italia seperti itu gitu. Bersih gitu, makanya pas, nyuci mobil juga 24 jam itu pom bensin sama tempat cuci mobil tuh 24 jam tuh self service. Jadi kapan pun kamu mau ngisi bensin, kapan pun kamu mau nyuci mobil, ya tinggal masukin koin, bisa dikerjain sendiri. Tapi kalau kamu nggak mau ngerjain sendiri, kamu bisa nyuruh
orang lain, di tempat pom bensin kan ada orangnya, orang yang nungguinnya gitu. Kalau kamu nggak mau ngerjain sendiri, ya nyuruh mereka yang bersihin, tapi kalau kamu mau sendiri, kamu bisa sendiri gitu. Di supermarket juga kalau kamu mau bayar pakai melalui kasir, ya melalui kasir. Kalau kamu mau bayar sendiri, hitung sendiri, ya ada tempatnya gitu. Kayak distributor untuk telur, makanan kecil-kecil di pinggir-pinggir jalan itu untuk beli rokok gitu. Kayak ada mesinnya gitu. Jadi kalau misalkan supermarket tutup, kamu butuh sesuatu tuh ada yang self service gitu 24 jam gitu. Jadi semuanya udah canggih, bikin betah, semuanya rapi gitu teman-teman ya. Nah, itu semua alasan-alasan kenapa aku betah di Italia itu ya, jadi yang pertama itu alasan pertama ya, karena aku tinggal bersama suami dan alhamdulillah punya keluarga suami yang sangat menyayangi. Mertua aku juga bukan hanya suka ngajak-ngajak jalan keluar bareng, panen-panen bareng, nyari buah-buahan liar bareng, masak-masak bareng, bukan hanya itu teman-teman yang bikin aku betah. Dia itu suka ngasih-ngasih, beliin apa gitu, beliin beliin aku baju, beliin aku barang-barang, bikinin aku baju teman-teman ya, karena mertua aku tuh pinter banget, ngerajut gitu ya, bikin wul-wul, ngejahit bikin baju juga pinter. Mertuaku tuh Masya Allah pinter, semuanya pinter. Aku suka salut gitu sama mertua aku tuh. Masak pinter, jago, bikin baju jago, ngerajut jago, bikin piring, bikin piring kayak piring hias gitu. Mertuaku beli piring yang kaca, nggak ada kaca gitu, kayak gelas gitu, nggak ada dekorannya. Dia didekorasi aja gitu, jadi bagus banget, jadi elegan, kalau beli itu bisa mahal banget gitu. Aku ambil ya piringnya ya, aku liatin. Nih, ini dia nih. Ini hadiahan dari ibu mertua aku teman-teman tuh. Ini tuh mewah banget piringnya, lihat bak belakangnya. Dan ini tuh beliau bikin sendiri. Jadi beliau beli piring yang kaca doang, nggak ada bunga, nggak ada apa, terus ditempelin di sini pakai ada spesialnya lah ya, dilem, terus digini-gini, akhirnya jadi seperti ini. Keren banget kan ya? Dan teman-teman, tuh, aku udah punya banyak ini wool aku udah punya beberapa wool yang dibikinin ibu mertua. Nih, ini wool aku buatan ibu mertua. Tuh, tuh. Ini ada shawl-nya langsung, jadi kalau aku pakai wool ini, langsung sama shawl-nya gitu, nyambung tuh, ya. Dan ini juga sama, ini juga ada shawl-nya, tuh nyambung. Tuh, cuman beda warna. Jadi kalau misalkan pakai tinggal begini, jadi jadi serasi gitu sama shawl-nya gitu. Terus ada lagi di bawah ya, wool seperti ini tapi nggak ada shawl-nya, dan beliau juga udah bikinin 2 aku shawl doang tanpa wool-nya, sama ininya, sama baretnya gitu, satu setel gitu. Jadi baretnya kupluknya putih, shawl-nya putih, dan yang satunya kupluknya merah putih, shawl-nya juga merah putih. Jadi kayak bendera Indonesia gitu, cuman di bawah. Dan ini rok batik buatan ibu mertua aku. Jadi aku tuh waktu pulang di Indonesia 2 tahun lalu, aku tuh beli batik di toko batik di Cianjur untuk hadiahan ke mertua aku. Aku sengaja pilih yang terbagus gitu ya. Aku beli tiga batik kain gitu. Kainnya yang hijau, yang biru, sama yang ini hitam gold. Yang hijau ibu mertua bikin untuk beliau sendiri kaftan. Jadi kayak kaftan untuk kayak kayak dress, kayak daster, cuman kayak untuk lebaran gitu loh teman-teman, kaftan. Dia bikin untuk dia sendiri. Dan yang hitam ini, padahal aku beliin kainnya untuk dia loh, untuk beliau, tapi
Tapi beliau pilih untuk bikinin aku rok batik nih. Woolnya aku taruh dulu di sini. Tuh, teman-teman. Bahagia banget. Ini aku baru pakai sekali. Tuh lihat. Cantik kan ya, serasi loh dengan biru ini, soalnya di sini ada ininya, ada corak birunya. Tuh. Ini di sebawah lutut, teman-teman. Jadi elegan banget, simple banget kalau dibawa untuk ke dinner, untuk party gitu. Seneng banget aku. Dan ini rok yang kedua yang ibu mertua bikinin buat aku. Satu lagi ada. Nah, itu dia teman-teman alasan-alasan kenapa aku betah tinggal di Italia sini, teman-teman ya. Jadi mereka itu lebih dari sekedar mertua. Mereka itu sangat menyayangi, kalau ketemu aku tuh diciumin, dipelukin gitu. Buat teman-teman yang sekarang lagi merantau di luar negeri bersama suaminya, ya semoga betah ya. Jadi pertahankan, menurut aku sih sama suami mah dibawa kemana-mana aja pasti betah gitu. Dan mencobalah untuk lebih dekat dengan keluarga suaminya biar tambah akrab, biar bisa betah gitu. Coba untuk jalan bareng, kalau misalkan sama ibu mertua gitu, sama kalau ada adik perempuannya sama adik perempuannya gitu, dekatin gitu, diajak jalan bareng, mungkin ya masak bareng, makan bareng gitu, bisa biar rasa kekeluargaannya itu makin bertambah, makin kerasa gitu teman-teman ya. Nah, ini semoga ceritaku menginspirasi teman-teman, semoga suka juga. Terima kasih banyak untuk yang selalu support channel Eteh. Terima kasih banyak supportnya, dan terima kasih banyak. Channel Eteh tetap smile for life ya. Terima kasih pokoknya supportnya, potnya, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Ciao, ciao. Akang, ciao. Ciao.